kita pada sore hari ini. Kita awali ibadah sore hari ini dengan kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan hanya kehadirat-Mu, Allah kami yang kudus, Allah kami yang agung, Allah kami yang hebat. Sungguh kami bersyukur pada sore hari ini ya Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dari kami bangun tidur hingga sampai saat ini. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami dengan luar biasa. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan turut serta hadir di dalam ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Biarlah hanya penyertaan dan urapan Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan akan memperlancar ibadah pada sore hari ini, dan berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam ibadah ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah ya Tuhan, pada sore hari ini Kau bersama-sama kami di dalam hati setiap kami masing-masing Tuhan, menjadikan bukti kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari ini. Ampuni kami jikalau di dalam setiap langkah kami, setiap ucapan tutur kata kami sudah melakukan banyak dosa dan kesalahan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari Kirung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Pada saat
ibadah kita pada sore hari ini adalah bukan lagi tentang kita, tentang aku, bukan lagi tentang aku, yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Apa maksud dari tema kita? Bukan lagi tentang aku. Nanti tentang siapa? Nanti kita akan dengarkan dari Kak Andre. Tapi sebelumnya saya akan buka ruang kesaksian terlebih dahulu. Silakan mempersiapkan diri yang mau memberikan kesaksian, bisa berupa cerita, bisa berupa kisah-kisah hidupnya, atau mungkin ada yang mau mempersembahkan pujian, boleh juga. Nah, untuk penulis persiapan yang akan memberikan ruang kesaksian, kita angkat pujian dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Pada sebuah wilayah kegiatan ini, saya nebeng sekalian peringatkan atas meninggalnya Bapak Eko Presianto 100 hari. Jadi mohon doanya supaya kami yang ditinggalkan dapat berpegang teguh pada Tuhan. Untuk kesaksian saya, Pak Eko waktu sakit itu selalu dimudahkan ya, Tuhan selalu dimudahkan dalam pengobatannya, karena saat sakit kan bulan Oktober itu dapat pertolongan cepat ya, karena langsung tindakan banyak oleh dokter. Pak Eko bisa menjalani itu semua dengan kuat ya, semuanya lancar dan Pak Eko bisa menerima dan dengan baik. Untuk selanjutnya Pak Eko
2 kali seminggu itu juga dimudahkan ya, difasilitasi rumah sakit, dokter, bahkan banyak dokter yang menangani spesialis. Itu sudah anugerah buat kami ya, karena kalau bayar sendiri pasti kami tidak sanggup. Dan sebenarnya Kak Eko masih semangat ya, walaupun sakit masih semangat, karena masih dirawat itu udah bilang saya kalau ini pasti sembuh. Kemudian di saat sakit itu juga Pak Eko besar gereja. Yang terakhir itu mau ke gereja tapi nggak kuat, sudah naik mobil tapi kakinya lemas, jadi nggak bisa. Itu masih tidak, ini masih semangat untuk Tuhan. Di saat terakhirnya juga Pak Eko masih tiap hari itu mendengarkan renungan pagi ya, jam 5, kemudian doa bersama. Sebenarnya masih berkeinginan untuk sembuh, masih mau dijaga dari Tuhan, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Hari Jumat itu sore sebenarnya tidak menunjukkan kalau mau dipanggil Tuhan ya, karena Sabtu pagi kan harusnya di darah. Sebetulnya kan pulang besok pagi pergi ke sini. Bahkan sama anak saya yang semua itu, karena beliin sate apa, dia keluar. Dan kita sore itu sesak nafas, kemudian cepatnya. Saya juga tidak menyangka secepat itu, tapi saya terus menyusul doa Bapa kami di surga, dan seterusnya. Pak Eko bisa merespon ya, amin, amin, amin. Dan itulah Pak Eko masih berikan itu sama Tuhan, imannya masih pada Tuhan. Jadi saya bersyukur di saat terakhir Pak Eko masih mengandalkan Tuhan, berserah. Nah, di sini saya menerima bahwa anak-anaknya dan kami digunakan harus beriman kuat pada Tuhan, berpegang untuk melanjutkan cita-citanya atau kemauannya yang belum tersampaikan. Dan saya juga berjanji pada Eko saat itu saya akan janji akan menjaga anak-anak dengan baik. Mudah-mudahan Tuhan menguatkan dan menyertai keluarga. Begitu kesaksian kami atas penyertaan Tuhan yang baik buat keluarga kami saat masa sakit. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, sungguh luar biasa. Tidak mudah memang ya Bu mendampingi Bapak yang sudah sakit sekian tahun, perjalanan yang memang tidak mudah. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya untuk menopang, bahkan membuat kita tidak sampai jatuh tergeletak. Terakhir kali kita itu masih ketemu Pak Eko Rabu ya. Rabu itu kita masih ke rumah sakit, masih ngobrol, beliau itu masih bisa banyak banget bercerita gitu, menceritakan bagaimana perjalanannya, sakitnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba Jumat malam itu Bu Hareda itu di grup itu coba baca ini deh, lihat status katanya. Saya kemudian tuh kaget, oh tadi berarti ada orang yang telepon saya hanya nomor saja, jangan-jangan itu mau mengabarkan bahwa Pak Eko sudah dipanggil Tuhan. Buru-buru saya buka HP saya telepon balik, ternyata benar
bapak tersebut mendapatkan nomor saya dari Bu Esther mengabarkan bahwa Pak Eko sudah nggak ada. Saya benar-benar memang shock benar gitu kan. Begitu cepat orang sebaik serendah hati Pak Eko itu, buat saya Pak Eko itu sungguh luar biasa. Beliau itu orang yang sangat rendah hati, tidak memandang siapa mereka, tapi beliau itu sungguh luar biasa buat saya, panutan yang sungguh baik. Mungkin ada yang masih mau berkesaksian? Bu Erni? Bu Akbar, monggo. Halo Bapak Ibu, sore. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan terhadap keluarga kami. Kalau itu menurut saya, bagi saya mujizat ya. Waktu anak saya mau mencari kuliah, dari tahun lalu anak saya pengennya ke kedokteran gigi ya. Sempat waktu ketemu di rumah sakit ya Bu, ditanya Bu Erina juga. Aduh, saya juga ini sekali kalau kedokteran itu kan, cuma keinginan anak saya memang kuat ya. Terus ujian pertama UTBK ya nggak lolos, mandiri juga harus isi finansial juga besar gitu kan, nggak lolos. Keadaannya sudah seperti ini. Tuhan tahu yang terbaik lah buat kita. Kami kan berdoa berempat ya, saya, suami, anak saya yang besar sama anak saya yang kecil. Tuhan pasti tahu. Mama nggak tahu, Tuhan itu pasti kasih yang terbaik buat kakak. Tapi mama nggak tahu kakak itu akan kuliah kemana gitu. Udah bulan Juli belum dapat sekolah sama sekali. Mandiri juga nggak lolos ke kedokteran. Coba sudah daftar sana sini, akhirnya daftar farmasi di Semarang, Universitas Negeri Semarang. Sudah di penghujung, temannya sudah dapat kuliah, anak saya belum. Akhirnya Tuhan nyatakan gitu, puji Tuhan bisa diterima di farmasi, dan Tuhan tahu menangkap kemampuan kami orang tua dari finansial ya, dari kemampuan anak. Kalau kedokteran kan lama, biayanya besar. Pak ya Tuhan, ini mujizat bagi kami dari penghujung anak-anak pada mau kuliah. Tuhan nyatakan itu semua, itu anugerah bagi kami yang luar biasa. Terus kalau minggu kemarin saya bahagianya gini, kemarin itu ada acara kantor ya, cerita ya, ke Pangandaran. Dan badan saya sudah nggak enak sih sebenarnya, sudah sehat. Tapi dapat hadiahnya, saya dapat door prize kulkas 2 pintu. Wow, itu kan luar biasa. Ya kata adik Mantap. saya, ya udah sembuh ya, udah dapat hadiah kan Sembuh langsung. langsung semangat. Ya itu saja, puji Tuhan ya. Terima kasih Bu Ambar. Ya, seperti saya tadi pagi itu setelah mengikuti Mesbah Syukur, saya itu suka ikut. Suka sekali mendengarkan khotbah Debbie Basir. Tadi pagi setelah saya mendengarkan Mesbah Syukur dari Debbie Basir, saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti di tengah jalan, teruslah kita berjuang. Karena kita tahu di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin buat kita itu sangat berat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa akan mengulurkan tangannya, akan mendukung kita, bahkan mungkin akan menggendong kita. Nah, kita sampailah akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Andre Tarore. Sebelumnya kita akan mendasari firman Tuhan ini dengan menyanyikan dari Kidung KJ 33 Suaramu Kudengar. Suara
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Tuhan boleh memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini. Kami boleh bisa bersekutu bersama-sama untuk keluar besar di dalam Tuhan boleh menyempurnakan kami dengan penuh rasa sukacita dan penuh rasa kerinduan untuk bersekutu bersama-sama saudara seiman, puji namamu, bersaksi dan menguatkan sebagian daripada firman. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah yang manis disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap pribadi kita masing-masing. Terima kasih untuk di surga, saudara kami yang belum sempat hadir, karena halangan atau perjalanan. Tuhan menolong mereka, sertai mereka, jika mereka selamat, mereka yang belum hambatan, halangan, Tuhan senantiasa sertai. Terima kasih untuk surga, serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini dari Filipi 2. Ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Filipi 2 1 dan 7 sampai dengan ke-7. Lembaga kita memberikan tema namanya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan baru dengan pada sore hari ini, bagilah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan sehari-hari. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Lama sekali saya mati dari 8. Lahir kapan Bapak? Saya begitu merasa dari terakhir sampai sekarang, saya lihat nilai 8 perkembangannya cukup luar biasa. Wah, cukup solid, kompak. Tidak kalah dengan wilayah-wilayah yang lain. Tapi waktu lomba kemarin, berapa? Harapan 2. Yang penting di situ kan soliditasnya ya, kekompakan ya Kasri ya. Ya. Salam jumpa lagi untuk Mister. Saya lama sekali nggak ketemu Mister. Saya baru kaget dengar kesaksian dari Mister. Minta maaf saya tidak membaca. Saya sebenarnya di tim kedukaan, tapi saya tidak terlewat atau apa gitu. Kalau masalah saya berhalangan gitu. Tapi saya tidak menyangka itu Mister, saya tidak melihat di ya. Saya terakhir dengan Mister bermain musik sama-sama Mister ya. Mister di keyboard, saya di piano. Nanti kapan-kapan Mister di piano, saya di keyboard. Kapan-kapan. Itulah. Mumpung saya masih dipercaya, kalau masih dipercaya masih lah. Ya.
Ya, Pastor, atas nama keluarga saya juga mengucapkan sejahtera keluarga keluarga ya. Ya, harus kuat Bu, semangat. Harus semangat. Ya, topik kita hari ini adalah bukan hanya tentang aku. Bukan hanya tentang aku. Ya, di bacaan ini kan memang tentang bagaimana perjalanan Paulus dan Timotius di kota Filipi. Filipi ini adalah pada saat yang Paulus ke sana itu sama Timotius itu memang kota ini lebih banyak berselisih. Sama kayak gereja kita dulu. Sekarang beda. Mudah-mudahan ya terus ya, kasih ya. Ya, jadi kita juga pernah punya pengalaman. Tapi ternyata ada hikmahnya juga ya, ada juga. Jadi dari situ kita bisa saling tahu, saling introspeksi, lihat ke dalam lagi bagaimana yang kita harusnya menempatkan diri. Jadi memang gereja kita jadi gereja yang dewasa karena kita sudah punya pengalaman. Teman saya bilang, wah gimana lu gini ya, kita punya pengalaman. Gereja kamu belum ada pengalaman, saya bilang gitu, saya bercanda gitu. Gereja kami sudah punya pengalaman. Tapi dengan seperti itu kan semua berujung baik. Karena apa? Karena ya puji Tuhan setiap kami semua atau setiap kita jemaat sudah dibekali dengan firman Tuhan tentang bahwa salah satunya itu bukan hanya tentang aku, rendahkan hati. Bacaan kita hari ini adalah pertama dibaca di ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu harus paham di sini pertama. Jadi ada 3 hal, ada beberapa hal di sini. Di dalam Kristus dan ini sudah menjadi hak paten. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ya. Itu prinsip di dalam Kristus. Dan kita sebagai Kristen itu kan adalah mengikut Kristus. Kita harus bisa meneladani kehidupan Kristus, kehidupan Yesus itu sendiri. Jadi otomatis ini bukan hanya Kristus. Jadi kita pun harus di dalam diri kita harus ada nasihat, ada perhiburan kasih, ada persekutuan roh dan seterusnya. Karena itu, ya Tuhan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah, titik 2. Sempurnakanlah sukacitaku. Sukacitanya sukacitanya Paulus ya. Jadi kita bisa menyampaikan kepada siapapun. Kalau kita mau menasihati orang, kita ingin memberikan perhiburan. Sempurnakanlah. Tapi Paulus dalam hal ini sebagai rasul. Ya, sebagai rasul dia menyampaikan itu, dia sudah menyampaikan misi. Menyebarkan kabar sukacita Yesus kepada banyak orang, termasuk di Filipi yang sedang tadi saya katakan sedang tidak baik-baik saja. Jadi dikatakan sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya waktu di Merauke, saya pernah ulang tahun Merauke itu yang berapa ratus tahun gitu. Itu bupatinya memilih temanya adalah Isakot Bekai, Isakot Kai. Isakot Bekai, Isakot Kai. Beberapa orang rupanya ternyata satu hati, satu tujuan. Satu hati. Karena memang kebetulan kan di Papua itu di Merauke kan ada mayoritas Kristen. Jadi rupanya bupati mengutip dari sini. Satu hati, satu tujuan. Tapi di sini lebih lengkap lagi dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau tujuan yang sia-sia. Bapak Ibu, di sini perselisihan yang sering terjadi adalah di sini kunci. Pertama adalah kita manusia, bukan kita. Manusia itu cenderung lebih memperhatikan kepentingannya sendiri.
Ya, kita lebih sering memperhatikan. Wah, saya dulu. Naik kereta duluan. Mau pakai ini harus duluan, harus cepat. Mau naik kereta harus bisa duduk, rebutan duduk. Dan banyak contoh-contohnya. Kita pokoknya harus duluan, nggak bisa. Nggak pernah, ayo silakan tuh. Saya kalau naik kereta saya pakai tongkat. Nggak dapat. Nggak, tapi karena memang kan saya suka gamang-gamang juga gitu. Selama ini berhasil. Pakai tongkat berhasil. Tapi baru beberapa hari lalu saya ke Jakarta, saya bawa tongkat, tahu-tahu, wah, mereka orang-orang tua semua ini. Saya duduk, saya ke satu tempat di posisi prioritas, saya lihat Langsung tidur. Langsung tidur, maka berat-berat langsung tidur. banyak yang berdoa memang. Itu doa syafaatnya lama banget itu. Sampai Jakarta, dari Bogor ke Jakarta Kota itu doa syafaat. Saya bilang kereta ini betul-betul selamat gitu. Tak pernah apa-apa karena banyak yang berdoa. Jadi pas saya duduk saya ke tempat prioritas, kan 3 orang kan. Saya lihat, wah, ini orang sudah tua. Terus yang kedua ibu-ibu pakai pin hamil. Wah, saya bilang sudah nih. Kali ini tongkat kalah dengan pin hamil. Langsung saya buat status istri saya fotoin. Kali ini tongkat kalah dengan pin hamil. Terus saya pura-pura saya cari di Shopee, saya lihat harga pin hamil berapa sih? Pin hamil di paket terus lagi. Ada 10.000, saya screenshot kasih istri saya. Saya bilang, istri saya sudah, jangan kamu beli itu lagi. Siapa yang mau beli? Saya bilang, jangan kamu mau beli itu. Ya siapa yang mau beli? Saya kan cuma screenshot aja. Artinya orang nggak peduli dengan kebutuhan. Mau duduk di mana, cuma hanya perkara duduk gitu loh. Cuma 1 jam kok bisa gitu. Kalau saya terus terang, saya agak nggak kuat kalau berdiri agak lama. Jadi memang saya agak lama. Nggak seperti dulu ya, kayak asli ya. Dulu kan saya kalau sudah lama kan saya share gitu. Sekarang saya followernya udah banyak. Prostat, darah tinggi, banyak. Dan banyak kemilannya. Kemilan itu saya bisa 6 biji gitu loh. Setiap pagi, siang, sore. Jadi maklum lah kalau seperti itu. Nah itu balik ke tadi. Jadi memang nggak bisa. Jadi kalau saya duduk harus dia harus peduli. Itu orang di kereta nggak peduli, bisa pasti. Itu menyampaikan kepentingannya sendiri mendahulukan. Banyak kali kita mengalami seperti itu. Harus keluar. Kalau berdua. Saya sampai kadang saya sebel tuh kalau dekat rumah saya kan ada batalion 315 kan. Batalion 315. Itu kalau kita bilang, harus ngebut. Terus yang sakit hatinya apa? Mereka udah ngebut-ngebut, katanya di dalam tidak ada orang, tidak ada tentara atau apa-apa gitu. Buat apa buru-buru juga? Kan kita juga yang dulu. Dari situ kita banyak belajar. Dan itu akhirnya membuat penyebab terjadinya selisih. Kita banyak kali kita berselisih hanya karena kita sering menghentikan kepentingan. Dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa kepentingan sendiri itu berarti keuntungan atau kesenangan sendiri yang diperoleh dengan tidak memperhatikan orang lain. Tidak memperhatikan orang lain, epek dengan orang lain. Orang mau seperti apa saya nggak peduli. Pokoknya mungkin saya masuk. Dan itu pasti dia susah. Yang kedua adalah mengharapkan pujian yang sia-sia. Harapannya pujian yang sia-sia. Bapak Ibu, saya kasih tahu, ini hal-hal yang 2 hal ini berpotensi ada dalam diri kita. Sangat berpotensi ada di dalam diri kita. Jadi jangan anggap, saya nggak seperti itu. Oh enggak. Bisa, berpotensi berarti bisa. Ya, kita tuh manusia yang betul-betul sangat kreatif. Banyak. Yang perlu mengharapkan pujian untuk dikagumi. Jadi kalau Mbak VG langsung, wah hebatnya mau itu, wah bagus ya, bisa juara lah segala macam. Itu kan kita harapkan. Kita nggak pernah nggak kita dengar, wah kalian tampilnya jelek sekali sih juara 8. Nah seperti itu kan. Nah, seperti itu. Kalau ada seperti begitu
pun itu akhirnya membuat kita jadi terluka, kita sakit. Tapi itu ceritanya lain lagi. Tapi ada kalanya orang seperti itu. Karena saingan jadi belum harapkan pujian. Yang diharapkan, yang didahulukan adalah orang yang memuji kita. Jadi kita tuh manusia tuh senang dikagumi, senang dihormati, senang dapat kursi kehormatan, senang dapat dipandang bijaksana untuk terkenal dan jadi orang yang perkataannya selalu didengar. Nah, ini yang saya ingin. Kepingin selalu didengar. Jadi orang ngomong. Saya kalau ngomong sama mertua saya tuh, saya kalau sekarang sih dia udah gak susah ngomong. Kalau bicara gitu, dia dengerin, dia sepertinya dia bukan dengerin saya, dia bukan dengerin saya, tapi dia lagi mengumpulkan kalimatnya dia. Jadi dia cerita terus gini, dia nggak ada hubungannya dengan yang saya punya, yang apa yang saya ceritakan kan. Jadi cerita bodo amat, saya mau didengar kayak mau apa, pokoknya saya cerita. Nah, itu kebanyakan kita bisa berpotensi seperti itu. Cerita bodo amat, orang mau berkomentar seperti apa, yang penting saya sudah bercerita dan apa yang dia sampaikan saya nggak anggap peduli. Kamu ya, saya punya pendapat lebih bagus daripada kamu. Nah, itu tapi tujuan orang Kristen tuh sebenarnya bukan seperti itu. Kita tidak bisa memamerkan diri, tapi kita orang Kristen harus bisa memuliakan Bapaknya. Orang Kristen harus bisa mengarahkan pandangan manusia bukan pada dirinya, tapi hanya kepada Allah saja. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau di ayat yang berikutnya di sini, dan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ya, itu firman Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Bukan yang saya bilang, bukan yang saya sampaikan, bukan dari kata-kata saya, tapi itu firman Tuhan. Jangan memperhatikan sampai kepentingan orang lain yang harus diutamakan. Pertanyaan sekarang, bisa nggak kita melakukan seperti itu? Pasti bisa ya. Bisa nggak Bapak Ibu? Orang kita mendahulukan kepentingan, sangat mungkin. Ini saya bertanya, Bapak Ibu boleh jawab, boleh loh. Ini kan kesaksiannya kan dapat memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang. Itu saya berharap kita dari setelah Tuhan ini sebenarnya saya yakin kita semua sudah tahu. Sudah tahu. Karena sekarang kan pada hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, diingatkan lagi. Roh Kudus mengingatkan lagi. Ayo, jangan ingetin kepentingan orang lain harus diutamakan. Ya. Kemudian hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah ini kita harus bertindak seperti Kristus. Di sini perbedaan kita dengan agama-agama yang lain, dengan kepercayaan yang lain. Kita harus itu bisa meneladani apa yang sudah Kristus lakukan. Ya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus di ayat 5 ya. Menaruh pikiran yang sama dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik. Yesus itu Tuhan loh Bapak Ibu. Tuhan, dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Tapi dia tidak bilang, ini saya nih Tuhan. Saya tapi tidak. Dia disalib mati. Dia nggak apa, dia mau bela bisa, dia mau bela diri bisa. Dia bilang saya Tuhan. Tapi dia tidak bilang seperti itu. Dia dengan segala kerendahan hati dia melakukan. Bapak Ibu, untuk kerendahan hati, saya mau kasih contoh. Untuk melakukan ini, kerendahan hati ini adalah identitas dari kita sebagai orang Kristen. Ini yang susah. Ini kalau kita bisa membuat bukan lagi tentang siapa-siapa, tapi bukan saja tentang aku. Itu kata kuncinya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati itu ada dua, vertikal, horizontal. Vertikal adalah kepada Tuhan. Yang horizontal adalah kepada sesama.
Dan itu harus balance, harus sama, tidak boleh berlebihan. Itu terlalu banyak kepada Tuhan terus, itu juga nggak teman. Tapi kita abaikan manusia sesama kita. Kita terlalu banyak kepada manusia terus, tapi kita mengabaikan kepentingan. Kita nggak berdoa, ya. Kita lupa ya melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Percuma juga. Jadi vertikal dengan horizontal itu sangat diutamakan. Kerendahan hati. Ya. Iman tanpa di Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk menghidupkan iman itu, kata kunci dibalik adalah apa? Perbuatan. Perbuatan juga harus kita lakukan. Kita tidak lakukan itu kepada sesama kita, maka iman yang daripada kita juga mati. Tidak ada artinya apa-apa. Aspek penentu yang lain selain vertikal, horizontal, ya, sesama dengan kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga harus mengalami apa yang namanya kekudusan. Kekudusan itu maknanya betul dipisahkan. Berarti kita harus terpisah dengan yang lain. Kita harus mematikan semua keinginan daging kita. Walaupun kita tetap manusia, tapi tetap apa yang menjadi ini, kita harus betul-betul fokus hanya kepada kerjaan Tuhan. Ya, kita kan manusia seperti ini. Ya. Dalam situasi apapun, tetap kita akan membutuhkan Tuhan. Kita akan dalam situasi kepepet apa, kita akan lakukan. Seperti tadi Ibu Esther mengatakan dalam situasi itu sempat dengan Pak Joko berdoa doa Bapak kami. Pak Eko dengan Pak Eko sempat doa Bapak kami. Sampai memutuskan pertanyaan. Artinya doa Bapak kami buat kita biasa. Setiap hari Minggu kita selalu ucapkan. Kita selalu. Saya di gereja pas Bapak kami saya Ini dari jatuh besar ya. Jadi ada kalanya. Jadi kalau saya tangkap sini, kita bisa lihat betapa Tuhan mengingatkan setiap kita masuk ke dosa. Tetap kita harus kembali kepada Sang Hari untuk bisa mengingat, oh ya, Tuhan itu adalah terutama dari kita. Nggak ada cara lain. Doa Bapak kami kelihatannya biasa-biasa saja, tapi Bapak Ibu kalau pernah menghayati doa Bapak kami itu luar biasa. Itu struktur doa yang paling sempurna di antara mana. Dan itu ketika Pak Eko di saat terakhir itu jadi satu doa yang penuh kekuatan ya, besar ya, punya daya kuat yang cukup mengubah, dan itu mengingatkan Bu Esther juga termasuk anak-anak bahwa maaf saya agak lari sedikit, tapi dalam itu kita sebagai Kristen pun kita tetap harus hubungan vertikal dengan Tuhan harus kita tetap menjaga ini. Dalam situasi sepedih apapun, tetap kita harus kembali. Jangan tinggal, karena itu sangat penting. Dengan berdekatan dengan Tuhan, maka kita bisa mematikan keinginan diri kita dan kita bisa memperhatikan orang lain. Vertikal, horizontal. Vertikal kita dengan Tuhan, horizontal pun kita tetap harus baik sama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan hanya baik pada wilayah saja, PW saja. Tapi saya yakin kita semua di sini PW sudah, apalagi udah ada WA ya. WA tuh wah semua selamat pagi, kirim-kirim firman terus pagi itu ada firman Tuhan segala di grup wilayah. Pak, udah tua. Ya rajin lihat setiap pagi mengirim. Suka kirim kan? Iya, dikirim. Hanya pajak saja. Yang lain belum. Saya dulu waktu saya masih di daerah dulu ada kirim-kirim firman Tuhan. Terus ada yang japri. Ini firman Tuhannya terlalu banyak. Jangan. Justru itu kita harus pelihara. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Siapa tahu pada saat itu ya kan kita biasa tuh baca firman Tuhan, tapi pada saat tertentu itu kita baca firman Tuhan itu betul-betul mengena pada diri kita, ya, menyentuh sanubari kita.
Kelihatannya Pak Jack itu selalu seperti begitu, biasa. Tapi coba dibaca terus, jangan dilewatin, ya, jangan diabaikan, baca terus. Siapa tahu pada saat itu Tuhan mau bicara apa lewat firman Tuhan itu pada kita, ya kan? Amin. Tuhan mau bicara apa? Tuhan mengingatkan lagi pada kita. Dan pasti di situ adalah unsur yang tadi saya katakan di atas. Ada persekutuan, ada kasih, ada apa-apa. Itu nggak jauh-jauh dari situ, Bapak Ibu. Dan tetap ujung-ujungnya adalah kita harus mengutamakan kepentingan orang lain. Kita harus mengasihi sama. Nggak kemana-mana. Kita mau lari kemana, tetap kita harus bersekutu bersama-sama orang lain. Semua saudara-saudara seiman kita. Ya. Nah, jadi ada 3 hal yang saya ingin katakan. Jadi pertama, adalah kita harus selesaikan dulu aspek literal kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita mau mengambil keputusan, kita ingin melakukan perubahan dalam hidup kita harus selesaikan dulu aspek literal kita. Apakah kita sudah layak mendahulukan kepentingan orang lain atau belum? Itu di dalam Mazmur 139 dan 23 sampai 20. Cara ini bisa dilakukan. Coba kita baca ya. Mazmur 139 ayat 1. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Ada yang dapat? Ayo adu cepat. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Siapa yang baru, Bapak Ibu, yang baru pertama baca firman Tuhan ini? Ada yang baru pertama kali baca ini? Belum? Belum baca semua ya? Icat udah? Belum juga? Wah, ketahuan. Udah? Udah baca? Udah baca? Minimal dinyanyikan. Ya kan lagunya kan? Ayo dong kita nyanyi dong lagunya dong. Coba nyanyi. Bisa nggak? Dikira. Tahu kan lagunya ya? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu, yang mengenal hidupku, bahaya yang tersembunyi bagimu. Oke, selidiki aku, lihat hatiku. Berani nggak kita ngomong gitu kepada Tuhan setiap hari? Selidiki aku Tuhan, apakah aku sudah jujur di matamu atau lihat hatiku, apakah aku itu vertikalnya kita minta Tuhan menguji kita. Kalau kita sudah selesai dengan itu, maka kita bisa melayani orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, hubungan horizontal harus tetap baik ya, dengan bersama-sama kita ya, dengan firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, dia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu disiapkan Yohanes 4 ayat 20. Kita mau baca. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Di sini nggak dibilang saudara ipar, saudara kandung, saudara apa, saudara ipar kedua, segala macam. Saudara artinya apa? Sesama kita. Karena siapa tidak mengasihi saudaranya tidak mungkin dia mengasihi. Itu alat kontrolnya di situ aja. Kalau kita nggak bisa mengasihi saudara itu, maka tidak mungkin dia mengasihi. Kalau dia banyak masalah dengan orang, tidak mungkin dia punya kasih. Dia akan punya hubungan yang baik. Amin. Jadi kita harus tetap menjaga hubungan dengan Tuhan yang sama, vertikal, horizontal.
Vertikal tidak, nah horizontal tidak baik, berarti vertikal juga tidak baik. Vertikal tidak baik dengan sesama, apalagi dengan Tuhan saja kita tidak hormat, apalagi dengan sesama. Jadi kuncinya adalah apa? Kalau kita tidak hidup adalah kerendahan hati. Kuncinya sekali lagi, kerendahan hati harus ada di setiap kita. Itu harus dari setiap hari. Nah, ini ayat terakhir sini adalah di Efesus 5 ayat 19-20. Ada bisa baca nggak Efesus 5 ayat 20? 19 sampai 20. Ayo cepat ayat. Efesus 5 ayat 19-20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, hidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. 19-20 ya? Ya. Ayat 21. 20 sampai. Oh ya, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita mengucap syukur itu kita harus juga dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkanlah syukur karena memang saya harus berbaik dengan dia. Ucapkanlah syukur karena memang saya harus berdamai dengan dia. Tapi ucapkanlah syukur ya, karena segala itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengatakan, saya lakukan ini, saya mengampuni engkau karena saya mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi saya. Jadi semuanya itu harus menggunakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terutama adalah rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi 3 hal itu di atas harus dilakukan dengan kesukaan hati Bapak Ibu. Tidak dengan pura-pura, tidak dengan basa-basi, tidak dengan apa-apa, tapi betul-betul menyertai Tuhan, ya, mengakui karya Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dan pasti rasa keakuan kita itu bisa tereliminasi ya, oleh kepentingan orang lain. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, dengar, dan biar lebih menunjukkan kami menemukan dan kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kami hubungan dengan orang banyak sesama kami. Kami boleh menunjukkan diri mereka dan bukan tentang diri kami sendiri. Terima kasih mampukan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan mau senantiasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan, agar kami bisa melakukan segala kehendak-Mu ini dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Pak Andre semuanya pada sore hari ini. Bukan lagi tentang aku. Ini pengalaman saya kemarin ketika saya mengambil tanggung jawab sebagai koordinator seksi acara di Natal 2024 ini. Saya waktu itu tidak panjang pikir, karena saya merasa kok tidak ada yang mau gitu, nggak ada yang mau jadi koordinator acara, sehingga saya ambil aja gitu. Tapi setelah itu saya luar biasa, beban itu luar biasa buat saya. Saya sampai
nggak bisa tidur. Saya stres, bener-bener stres saya. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya merasa tidak mampu, saya merasa tidak berdaya. Tapi sampai saya nangis di depan Tuhan. Sampai saya pukul-pukul dada saya gini, saya nangis di depan Tuhan. Tapi saat ini, sore hari ini, firman Tuhan sudah membukakan kepada kita semua bahwa jangan keakuan kita yang kita tonjolkan, jangan kemampuan diri kita yang kita tonjolkan, tapi kita serahkan semuanya. Kalau memang Tuhan yang sudah memilih kita untuk mengambil tanggung jawab, Tuhan pasti akan sertai, Tuhan pasti akan bukakan jalan, Tuhan pasti akan lancarkan semuanya. Itu yang saya percaya dan saya yakini. Sehingga puji Tuhan, nanti pada saat pelaksanaan semuanya akan berjalan dengan lancar karena tangan Tuhan sendiri yang terus akan menuntun dan terus akan bekerja membantu menguatkan wilayah 8 untuk memegang tanggung jawab sebagai panitia Natal GKI Pengadilan tahun 2024. Amin. Ya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian 339 dari kajian 393. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat mendengar firman Tuhan. Pimpinlah kami di dalam kuasa Roh Kudus melaksanakan apa yang kami dengar, supaya
kehidupan kami ini bermakna, berdampak terhadap lingkungan di dalam kehidupan kami. Kami juga berhasil Tuhan telah memberikan kemudahan rezeki bagi kami, sehingga kami dapat mempersembahkan dan layakkanlah persembahan ini melalui tangan-tangan pengurus wilayah 8. Tunjukkanlah kami Tuhan, pimpinlah kami dan berikanlah kami kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mulaikan doa syafaat. Kira-kira ada yang mau doakan dalam doa syafaat ini? dapat CPNS, bukan bisa mau dikuatkan agar bisa mengerjakan saat Namanya Yosua. Yosua ya. Tidak diambil karena kan kerja di swasta tapi ke Banyuwangi. Ada lagi? Nanti Natal Enggak, keluarga dulu Pak, di Natal nanti udah saya catat Iya, Pak. Kesia sedang skripsi di SMP kelas 8 biar dia belajar. Terus si Kenes. Pertumbuhan imannya, kenapa pertumbuhan imannya biar Pertumbuhan iman. Bu Ambar mungkin Kesehatan kita semua. kesehatan seluruh keluarga ya. Anak saya di Semarang, jauh dari orang tua. Kalau nge-share baru makan apa gitu. Jauh dari orang tua jadi lebih bisa mandiri lah gitu. Ada lagi adiknya, Adiknya, ada PNS juga ujian. Adiknya, sepupunya Kak itu. oh yang mana? Oh namanya siapa? Davin. Davin. Davinsi. Leonardo Davinsi. Daftar TPN juga ya. Ada lagi Bu? Ini anak saya juga sama Danu, kelas 8 ya. DRP lagi masih UTS, PTS. Oh Satu sama satu Kenes ya. angkatan ya. UTS ya. UTS. TTS. Sama adik saya bu, baru sakit. Oh siapa namanya? Angel. Angel. Iya. Mohon kesembuhannya. Sudah? Ya biar ini dalam perjalanan saya kan kerja di Jakarta juga kuat naik kereta Pak. Bapak berarti saya di kereta ya? Oh enggak, beda jamnya Pak. Oh beda jam? Jam berapa? Kereta pemberangkatan dari Cilegon jam 6.24. 6.20. Oh iya. Ya? Biar pulang itu. Sama Bu. Saya suka kedorong loh Pak. Mau masuk nggak jadi. Sama. Pakai tongkat dari kan? Atau pengambil? Pengambil 10.000 ya? Pengambil 10.000. Udah Bu? Kita bagi saja ya. Ada doa syafaat kita pada sore hari ini tentang bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin bangsa. Saya persilakan Pauta ya Pauta, pemimpin bangsa dan negara serta pemimpin-pemimpin bangsa dari mulai yang tertinggi sampai terendah. Kemudian persiapan perjamuan kudus pada tanggal 6 Oktober. Terus Pak Kris
tentang gereja, mulai dari pendeta sampai ke semua pelayan-pelayan Tuhan, penetua dan lain semuanya. Panitia Natal ya Pak juga untuk dalam mempersiapkan acara-acara Natal, mulai dari kerjasama antara panitia Natal, kerjasama dengan komisi-komisi, kemudian anggaran-anggaran yang akan kita persiapkan, semua rangkaian acaranya bisa berjalan dengan suksesnya Pak. Terus ini dibagi dua ini tentang keluarga ya. Mohon Bu Nirwani ya Bu, tentang Joshua dan Da Vinci. Joshua dan Da Vinci yang sudah mendaftar CPNS. Da Vinci yang sedang daftar CPNS. Kemudian Kesia yang skripsi. Udah. Kak Diana minta didoakan. Kenneth sama Danu yang sedang PTS, serta untuk pertumbuhan imannya. Kenneth dan Danu sedang PTS serta pertumbuhan imannya. Kesehatan seluruh keluarga besar yang ada di sini maupun yang di Semarang. Angel yang sedang sakit. Sembuh kan? Udah sembuh ya, ada sakit. Udah pemulihan. Dan tidak sakit. Terus kesehatan dan kekuatan Bu Ambar dalam perjalanan di kereta, Jalan juga. kereta. Ya, itu saja. Nanti tolong ditutup ya Kak, dalam doa. Mari Bapak dan Ibu kita sampaikan di pujian surat itu Tuhan, kami menaikkan kepada Tuhan karena Engkau masih memberikan kesehatan untuk kami bisa bersekutu pada sore hari ini di Universitas Keluarga. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang sudah Kau berikan pada kami untuk kami masing-masing kembali bisa kembali pada sore hari ini. Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa untuk pemerintahan negara kami ya Tuhan, dari mulai tinggi dari presiden, wakil presiden, menteri hingga di jajaran yang dan yang memberkati mereka Tuhan, biarlah program yang senantiasa untuk kepentingan rakyat Tuhan, dan yang memberkati agar proses pada pemerintah Tuhan semakin baik dari hari ke hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingat akan pemilihan pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung di negara kami Tuhan, kiranya Kau campur tangan, biarlah pemilihan ini Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia, agar Indonesia menjadi semakin maju ya Tuhan, tetap menjadi teladan bagi negara-negara lain ya Tuhan dalam pendidikan demokrasi di negara kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Kau berkati seluruh elemen yang ada di pemerintahan Tuhan, dari pusat hingga daerah itu. Kau juga tangan untuk hal-hal yang mungkin masih menjadi kendala dalam pemerintahan kami dalam menjalani program pemerintahan Tuhan, kiranya Kau campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan transisi kepemimpinan yang baru pada presiden terpilih Tuhan, kiranya bisa berjalan dengan lancar, biarlah program-program yang sudah baik bisa dilanjutkan dan program-program yang akan dilaksanakan, biarlah Kau juga campur tangan Tuhan agar semua program ini bisa untuk kepentingan rakyat semata ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat untuk bulan depan yang kami akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus ya Tuhan pada tanggal 6 Oktober Tuhan, dan Kau mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kau persiapkan kami Tuhan sebaik mungkin ya Tuhan, agar kami bisa menjalani persiapan itu sebelum perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah kasih dan setiamu selalu memberkati kami dan hidup hari Tuhan. Nama Engkau Tuhan yang juru selamat kami yang hidup hanya dalam nama anakmu kami sudah berdoa.
Bapa di surga, kami juga hendak serahkan kepada perkembangan gereja Kristen Indonesia di Bogor. Bapak kiranya terus senantiasa baik, terus senantiasa pimpin, Kau berikan hikmat pada kami semua, pada semua pendeta maupun pelayanan yang telah Kau pilih sendiri. Bapak, kami dapat serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan untuk panitiaan Natal tahun 2024 ini, Bapak, kami juga angkat dalam doa ini. Tolong kiranya Kau senantiasa berikan hikmat-Mu agar dalam bekerjasama dengan berbagai karakter orang dengan berbagai macam pergumulan yang ada, kami mohon pimpinan-Mu agar bersama kami semuanya berjalan dengan baik dari mulai masa persiapan hingga akhirnya nanti berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan segala sesuatunya dalam nama kasih kuasa-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami meneruskan doa syafaat kami sore ini ya Tuhan. Kami manusia yang tidak sempurna, manusia yang banyak kesalahan. Jadi ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami terus hati seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Persekutuan kami ini juga kami terus bawa dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami satu persatu terus membawa damai ya Tuhan, agar kami bisa terus kami bersekutu bersama antara satu sama lain. Syafaat kami juga melalui ini ya Tuhan untuk saudara kami Yosua dan Devinci dan beberapa anak-anak kami juga yang kami tidak sebutkan ya Tuhan, yang saat ini mereka mengikuti untuk ikut calon PNS ya Tuhan, ikut tes. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, banyak sekali proses-proses untuk mengikuti tes CPNS ini ya Tuhan. Tapi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memudahkan anak-anak kami ini, saudara-saudara kami ini ya Tuhan, agar Tuhan terus membuka jalan untuk mereka, sehingga tiba saatnya waktu Tuhan yang selalu berikan mereka kesempatan untuk masuk dalam CPNS ini ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan akan selalu membuka jalan buat anak-anak kami, saudara-saudara kami yang terus berusaha untuk mendapatkan masa depan yang baik. Begitu juga dengan adik kami Kesia ya Tuhan, yang saat ini juga sedang berjuang untuk menyusun skripsinya ya Tuhan. Kami tahu ya Bapak, begitu banyak sekali permasalahan, begitu banyak sekali tantangan untuk menyusun skripsi, untuk dosen, untuk mencari bahan-bahannya Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan ikut campur dalam penyusunan skripsi adik kami Kesia ini, pasti itu adalah hasil yang terbaik ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terus masa depan yang cerah, masa depan yang beruntung buat adik-adik kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan, yang masih belum mendapatkan sertifikat-sertifikat untuk kelulusan mereka di universitas ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami terus akan berusaha untuk lebih baik lagi, agar kami menjadi pengikut Engkau seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa persembahan dan doa syafaat kami sore ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapak, di saudara kita ini Bapak, kami boleh beribadah di rumah keluarga Ibu Esther dan memberikan kasihnya Bapak kepada budaya Harapan untuk ibadah ini Bapak. Terima kasih juga Bapak berkat-berkat yang kita yang kami terima di hari-hari itu juga Bapak, untuk seluruh keluarga wilayah Bapak. Kami juga berdoa untuk anak terkasih kami, Kenes dan Danu yang akan mengikuti ujian PTS Bapak. Biarlah
kuasa-Mu saja ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu membimbing mereka agar mereka tetap belajar dan selalu taat dengan firman-Mu ya Bapa. Bimbing mereka Bapa, ajar mereka selalu untuk takut akan Engkau ya Bapa. Ajar mereka selalu untuk menjadikan Engkau sebagai pemimpin dalam kehidupan ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Bapa, tangan tidak pernah melepaskan mereka dan Engkau melangkungnya dengan penuh kasih sayang ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Angel yang sedang pulih dari sakitnya Bapa. Engkau memberikan kesehatan selanjutnya Bapa, sehingga dia dapat semakin lagi juga mencintai Engkau juga ya Bapa. Juga untuk kesehatan dan kekuatan untuk Ibu Ambar beserta anaknya yang berada di Semarang ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa, walaupun mereka berjauhan, tetapi ada rasa cinta dan kasih seorang ibu pada anak ya Bapa, yang menuntun mereka untuk selalu berkomunikasi. Dan saya yakin percaya Bapa bahwa Engkaulah Allah yang selalu melindungi serta memberikan kedamaian kepada mereka ya Bapa, dengan penuh kasih sayang. Kami yakin dan percaya Bapa, kasih-Mu berada bersama mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk perjalanan Ibu Ambar setiap hari di dalam sehari-harinya dengan naik kereta. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran bahwa semua itu dapat dilewati dengan penuh sukacita. Doa yang berdoa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh doa yang kita ucapkan dan dinaikkan pada hari ini. Di setiap kita yang berdoa, Pak Okta, Pak Kris, Pak Wali, Kak Ida, biar semua doa yang dinaikkan ini boleh Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan terima berkat Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sehari ini sampai malam. Amin. Ibadah kita pada sore hari ini, kita berdiri biar nggak pantatnya nggak bepos. Kesemutan. Ya, kita akhiri ibadah pada sore hari ini dengan kita baca pujian dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Sudah
pemakaman saat pemakaman doa apa yang dia penghiburan dan hiburan biasa sampai lupa atas apa ujian MC kemudian juga terima kasih semoga nanti ada sedikit makanan atau ya. Sebelum saya lupa ada pengumuman dulu. Yang pertama untuk besok setelah KU2 tolong teman-teman yang menjadi panitia untuk bisa hadir di pertemuan dengan komisi-komisi setelah KU2 di di lantai 2 ruang kelas 3 yang minggu yang tanggal 1 itu ya kita pakai pertemuan itu di situ. Untuk ibadah bulan depan karena bulan Oktober itu bulan keluarga, jadi belum ada pengumuman selanjutnya. Tapi sebetulnya sudah diminta oleh Pak Hernando Ginting untuk bulan Oktober itu beliau minta ibadah di rumahnya. Tapi kita tunggu ya, biasanya kan kalau bulan Oktober itu ada persekutuan wilayah gabungan. Mungkin Pak Jack akan menambahkan sebagai penetua pendamping, monggo Pak. Nggak ada ya. Iya. Oh itu ada nanti untuk pengisiannya formulir melalui Google Form untuk pengaduan. Ini ada sekitar di 8 berapa Andre yang harus diganti ya pengaduan yang nggak bisa diangkat lagi, dan itu mungkin yang Ibu Sri kirim itu kalau isi ya nggak mungkin kan ya seperti saya mencalonkan lagi seperti itu Pak. Jadi ya harus dari jemaat yang ada di lingkungan wilayah 8. Ya memang di Google Form itu diminta 5 gitu, tapi kita nggak harus ngisi 5 gitu ya. Kalau saya sama tapi dimintanya ngisi 5 gitu ya, 5. Kalau mau ngisi lagi, ini lagi gitu. Ya, seperti wilayah 8 ini kan karena sangat luas ya, seperti ya saya tidak tahu juga itu Pak Andri atau Green Kahuripan itu sudah masuk ke daerah Ciseeng gitu. Oh enggak, makanya batasan-batasan pelayanan dengan istri itu malam-malam. Kita masih nunggu dari Bangil itu Pak. Ya, nah, makanya nah tolong ini kan di pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan, kalau kita siap melayani. Memang pengatua di wilayah 8 ini kurang. Ya. Nggak harus 5 diisinya kan itu minta 5. Saya cuma ngisi 4 aja. Hanya itu aja. Ya, ditunggu ya Bapak Ibu untuk mengisi Google Form-nya yang sudah dikirim di grup wilayah 8. Jadi itu saja. Jadi terakhir kapan Bu? Terakhirnya kapan? Terakhirnya kapan Pak Jack pengisian Google Form itu? Kalau batas akhirnya saya rasa diundur ini, karena saya dari komunikasi WA grup untuk penatuan itu lah sampai mereka bilang kok dari hitungan grafik ini minim sekali. Satu, terus kedua, kok penatua yang aktif termasuk saya, kenapa nggak ngisi? Saya nggak perlu menjawab gitu. Nah, sebenarnya kan penatua itu kan dipilih oleh jemaat, gitu. Mungkin nanti pada saat sidang, mengusulkan dari Pak Jack, mengusulkan Auta atau Pak Sri jadi penatua gitu. Jadi maksudnya yang aktif, kenapa nggak diusulkan lagi? Gitu. Maksudnya saya secara pribadi, mungkin nanti di persidangan majelis jemaat lagi. Jadi yang saya harap